berdasarkan riset gue sendiri. Kita udah balik lagi ke the new normal sekarang. Semenjak terakhir video kita waktu itu masih lockdown hari keberapa gitu? Belum sampai lockdown malah. Itu kayaknya baru awal booming ya. Baru awal corona penetrasi ke ini kan, ke Indonesia kayaknya. Sebelum lebaran ya. Iya, sekarang bulan Juni. Udah ke Juni. Gak kerasa kita udah kuartal kedua dari corona. Waktu itu kalau nggak salah tuh kita udah mulai rame self isolation kan, karena kita di Indonesia tuh nggak ada lockdown gitu. Self isolation sama akhirnya masuk ke tahap yang lebih serius PSBB itu kan Maret. Dari Maret, April, Mei, Juni ini lebaran kemana aja? Sini aja. Kita nggak kemana-mana di rumah kan, karena nggak bisa mudik juga ya. Bahkan gue nggak silaturahmi ke rumah-rumah saudara tuh enggak. Jadi kita cuma nge-zoom aja. Jadi interaksinya online ya, atau kita pakai platform sosial. Thank God semua anggota keluarga masih ada. Ya, terus juga bisa operate untuk. Ya, itu nanti mungkin kita bahas juga impact dari new normal ini. Kadang-kadang itu it's not all bad actually. Tapi ada industri-industri atau mungkin ada sentimen-sentimen yang kita bisa ambil untuk memanfaatkan peluang seperti ini dari segi ekonomi. Berarti maybe ya, benar-benar. Ya, kurang lebih gitu. Jadi nggak berasa sekarang. Ya, 4 bulan ya? 4 bulan loh. 4 bulan ya? Iya loh, dari Maret kan? Oh ya, nggak terasa ya. 4 bulan kita udah menjalankan. Kita whether we realize it or not ya, kita udah jalani new normal for the past 4 months. Mungkin seperti inilah nanti gambaran kedepannya gitu. Karena kan lu kan dari segi medis juga kan. Iya. Itu so far progress on the vaksin selalu gua emang belum mantap ditemukan ya, tapi lagi progress. Terus progress. Cuma kan kalau berdasarkan spekulan yang gue baca itu katanya itu bisa antara 1 atau 2 tahun lagi. Baru bisa clinical trial. Ya mungkin ya bisa buat manusia dan terbukti gitu. Iya, yang gue denger sih emang efektif. Ada 3 ya kalau nggak salah, source dari Europe, China sama Amerika. Maksudnya source bukan virus. Ini masuk ke konspirasi lagi nih. Maksudnya source lab vaksin. Yang dari Europe, mereka lagi segala macam di sana. China juga. Tapi yang head leading sih antara US sama China. Kayaknya sih China deh. Maybe next year China dulu. Ya karena kan emang asalnya dari mereka juga. Karena kalau US duluan nanti diduitin bro. Ya kayaknya semuanya dapat emang akan. Tapi kayaknya sih akan nggak bakal diduitin yang gimana ya. Soalnya kan ini pandemi sih. Ini bukan sesuatu yang menurut gua harus dikomersilkan. Terlebih nanti mungkin WHO bisa step in kali. Harus saya dengar belum yang WHO Amerika udah cabut dari WHO. Iya benar. Amerika terus sekarang juga beres. Jadi pertanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Tapi nggak tanggal 3 loh. Mulainya ya? Si Trumpnya. Oh iya. Enggak, blunder nih. Ini nggak tanggal 3 ngomongnya. Kayaknya bulan kemarin. Iya. Bulan kemarin kayak akhir bulan. Cuma nggak tahu tanggal pastinya berapa. Ya pokoknya sampai saat ini lagi chaos ya. Mereka sana. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Nah itu kayaknya yang sekarang lagi terjadi di US itu adalah salah satu domino effect dari sebenarnya corona juga gitu. Karena kalau kita bisa tarik, ininya ya, tarik rootnya gitu ya, bisa terjadi chaos sampai all 50 states update terakhir. Karena satu trigger itu ya. Karena satu trigger itu jadi masif banget, jadi emergency state. Bahkan di solidaritasnya sampai Europe juga, sampai ngerasa jauh sampai seluruh dunia juga. Iya, part of us gitu jadi. Nah itu kan ada yang bisa menarik gitu, bahwa dari satu bisa gitu ya, dari satu kejadian itu kok triggernya bisa sampai national emergency gitu, internasional bahkan sampai kayak katanya tuh si Presiden Trump tuh sampai dibangkerkan. Iya.
first in history ya. Iya. Kayaknya belum pernah ada sejarah Dibakar bukan karena nuklir, bukan karena perang, bukan karena nuklir, tapi karena people-nya sendiri. Karena his own people ya. Terus juga si White House-nya itu blackout. Oh iya benar. Iya, dia mau mematikan ininya, mematikan lampunya gitu. Blackout Tuesday bang. Gue nggak tahu tuh namanya, pokoknya dia for the first berapa tahun gitu dia tuh sampai blackout. Itu kan artinya this is very serious ya. Ini keadaan di sana tuh sangat serius dan sangat masif gitu. Menurut gue sih ada kaitannya dengan banyak faktor ya. Cuma ya triggernya tuh salah satunya si pandemi ini ya. Benar. Karena jadi nggak ada yang kerja kan, banyak yang kita harus survive 3 bulan tanpa payroll, tanpa banyak teman-teman yang seperti itu. Iya, dan sekarang di tempat gue juga, di kantor gue kebanyakan di Jakarta juga tanggal 8 tuh udah mulai aktif lah ya, karena di banyak daerah di Indonesia terutama DKI Jakarta itu dia mulai tanggal 4 cabut PSBB-nya. Tapi nanti bakal masih diterapin lagi abu-abu atau? Nah, jadi cabut PSBB itu adalah protokol ketat kayak yang kita lakukan 2 bulan terakhir kali ya. Ya, PSBB kan dari Maret, April, Mei itu kita udah mulai PSBB. Dimana tuh store-store pada tutup, terus juga yang buka cuma supermarket, terus juga kayak masyarakat nggak boleh berpergian kemana-mana kecuali urgent, terus masyarakat nggak boleh keluar dan masuk ke dalam kota yang sedang menjalankan PSBB gitu loh. Terus itu kan protokoler ketat gitu. Nah, nanti setelah 4 Juni itu dilonggarkan. Dalam artian nanti banyak store-store dan toko-toko, mungkin mall juga itu udah boleh pada buka beroperasi gitu. Karena ya sebenarnya ini kan lu tarik-tarikan gitu, lu mau ngorbanin yang mana gitu, lu mau ngorbanin kesehatan atau ekonomi. Tapi untungnya kita nggak kayak di US ya, yang sampai warganya dia mau menuntut buat dicabut gitu PSBB-nya. Ya sebenarnya ada cuma kita kecil kali ya. Jadi untungnya kita mayoritasnya sih. Ada ya, kalau dipikir-pikir food security mereka tuh above average lebih tinggi. Bahkan mereka ada food stamp kan. Istilahnya lu sebangkrut kalau di sana tuh masih bisa makan gitu. Tapi masih aja orang anarki ya. Ya apa ya dijelasinnya? Karena udah terbiasa teror tinggi mungkin enggak ya? Juga ya, mungkin karena freedom itu erat dengan core-nya Americans gitu loh. Jadi mereka terus banyak juga yang anggap ini kan konspirasi kan, bahwa keadaan seperti ini tuh emang dibuat seperti ini gitu loh. Jadi mereka lebih mengedepankan freedom of movement, freedom of living, ya freedom living aja gitu loh, dibanding menjalankan protokoler. Terus mungkin kita bahas lebih ke impact-nya. Ya, impact. Kan impact-nya udah terjadi sebenarnya, udah kelihatan di seluruh dunia. Kita kan juga ngalamin. Oh ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pagi ini gue baca 0%. Ya, but you can really blame the country kan, karena hampir seluruh dunia sih it's still better than other countries yang minus gitu. Ya. Terus juga dengan keadaan kayak gini, kayaknya sih kayak persentase ekonomi tuh it's less relevant. Cuma mungkin kita bisa lebih bahas, ini kan impact-nya udah terjadi. Nah, gimana we should behave to the impact gitu, gimana kita bereaksi living with COVID. Iya, karena kelihatannya ini nggak akan jangka pendek gitu. Iya benar. Kita akan hidup dengan norma baru ini selama mungkin 1-2 tahun ke depan. We don't know gitu loh. Nah, bagaimana kita menyiasatinya, karena sebenarnya kalau seperti ini kan nggak sehat juga gitu loh. Apalagi buat mungkin teman-teman yang kena layoff, ya, teman-teman yang kena unpaid leave gitu, itu kan harus ada solusi buat mereka gitu. Dan kayak yang tadi gue bilang, kejadian seperti ini tuh it's not all bad gitu. Ternyata nggak selamanya buruk, tapi ketika ada satu yang jatuh pasti ada satu yang diuntungkan. Iya. Nah, jadi mungkin kita bahas lebih ke situnya. Siapa yang diuntungkan? Gue bilang berdasarkan riset yang gue lihat ya, dan gue pelajari itu sepertinya akan ada industri-industri yang malah booming di saat kayak gini. Itu salah satunya adalah life insurance, otomatis kesehatan, anything that
has to do with Revolves health with kali ya, health. termasuk industri lo Iya, sebenarnya kan. kita di industri telemedicine. Terus juga belum farmasi. Oh iya, farmasi. Karena kan ketika ini kita nggak bicara dengan coronanya doang, tapi kita bicara the whole health immune system mungkin ya. Iya, benar. Jadi kayak farmasi kayak obat antibody, vitamin-vitamin tuh demand-nya akan meningkat. increase itu bisa signifikan gitu. Terus di luar itu kita juga punya remote working, platform-platform penyedia remote working, kayak kita udah bisa lihat Zoom yang iya, sahamnya tuh naik kalau nggak salah tuh sampai menyentuh puluhan persen. Iya, Gue nggak tahu exactnya berapa, cuma kurang tahu detail berapa, Iya, cuma gua dia lihat, naik. Kalau di compare and contrast sama industri penerbangan tuh bener-bener gapnya tuh jauh banget. Nah, itu adalah, dan Zoom itu menariknya kenaikan saham yang didapatkan ini jauh lebih besar dibanding progresnya 5 tahun lalu. Berarti kan if anything this is a momentum buat mereka gitu. Benar. Ini adalah the best year that they ever had gitu loh kan. Dibanding perjuangannya dibanding progresnya selama 5 tahun ke belakang. Terus juga kita punya logistik semakin dibutuhkan karena mungkin kemungkinan nanti akan interaksi direct interaction pelaku pasar tuh akan jauh berkurang gitu. Kita akan menuju ke platform online, masuk fintech ya, masuk fintech ya, dari segi payment karena kan dari segi payment berhubungan sama nah tapi akhirnya transaksi belanja yang baru sebenarnya nggak baru, cuma yang akan jadi normal ini akan membutuhkan pengantaran itu kan, pengantaran barang yang sudah mereka beli gitu ya. Jadi sepertinya bagus juga untuk webinar. Nah ini buat networking businesses itu kayaknya mereka emang akan pivot and also di educational business juga di ini ya, di apa sebutnya formal. Ya, pendidikan formal tuh mereka juga pivoting banget sih. Terutama universitas, sekolah-sekolah yang selama ini sebenarnya challenge juga gitu. Karena kan lu belum pernah kan, ini sebelumnya ever gitu. Bahwa lo harus beradaptasi di keadaan yang baru seperti ini dan cepat gitu. Dan lo tau yang nggak aku apa jadi sekarang? Jualan seminar. Jangan salah lo. Jadi webinar. Banyak banget gue lihat influencer terus juga para pengusaha motivator itu mereka membuka webinar dengan embel-embel gimana bisa survive. Tapi kalau kita tapi kalau mau undang lebih dari 200 orang ke Zoom-nya berarti harus koneksinya harus stabil banget dan harus banyak yang buka seminar. Waktu itu gue sendiri pernah ikut, ada salah satu financial advisor, dia bukan financial advisor, dia itu buka webinar pakai Zoom. Itu bisa dia nampung sampai 300 orang tuh bisa. Dan the thing about it, mungkin dari segi bayar premium, harus yang premium, tapi kan untuk memikirkan modalnya dengan keuntungan yang gue dapat itu jauh lebih gede dibanding lu buka seminar konvensional kayak di hotel, di lounge gitu kan. Modalnya jauh lebih besar. Nah ini yang gue nggak tahu ini bisa webinar dan online training itu akan booming gitu. Dan justru it's their time, cuma mungkin kayak misalnya telemarketing atau MLM gitu atau agen asuransi semacam itu, kayak materinya yang diubah kali ya. Berarti via call semua dong jadi ya mungkin via call atau mungkin website, tapi harus pivot ke situ sih menurut gua. Terus telekomunikasi otomatis akan gede, cuma kita nggak berguna bahas itu di Indonesia karena dimonopoli sama BUMN. Iya benar. Ya tapi ya itulah, mudah-mudahan BUMN-nya tuh sehat. Jadi kan karena demand-nya meningkat terus profesional, jangan malah keadaan kayak gini tadi. Broadband atau connection website-nya itu sendiri monopoli siapa kalau di Indonesia? Telecommunication atau industri apa untuk jaringan? Karena kan semuanya base-nya di jaringan. Iya, makanya itu karena telecommunication. Kalau sekarang kan itu dikuasain sama salah satu BUMN kan memang termasuk kayak ya kalau yang dari luar
Indonesia. Kalau yang swasta ingin masuk kan harus dapat permitnya dia. Makanya itulah yang kita dapat dengan Netflix kan. Nggak bisa dibuka di network provider terbesar di Indonesia di BUMN karena nggak bisa masuk, nggak dapat ini license, saya bisa jalin kerjasama. Akhirnya ya kayak gitu kan, mereka tuh punya kuasa besar banget, cuma menurut gua kurang maksimal memanfaatkan ini. Makanya di rumah lo ada Netflix, di rumah gua nggak ada Netflix. Itu dia. Terus juga telemedicine masih telekomunikasi, telemedicine. Kayak kita lihat startup kayak Halo Dokter, Halodoc itu akan demandnya akan semakin meningkat masih. Sekarang sih tetap, gua rasa sih mereka targetnya menuju ke terbuka sih, menuju TBK sih kayaknya sih. Sekarang masih startup kan, masih apa ya kalau fase startup itu masih stage funding stage kan. Cuma nggak tahu kan udah tahun berapa tuh. Apalagi sekarang udah didukung Kemenkes juga, semuanya ada logo Kemenkes. Gue berdatan, gue lihat ini. Nanti tinggal di approve aja sama BUMN, salah satu BUMN pemerintah biar Oh ya, kalau startup kan mereka harus ada certain ini biasanya kan, certain funding target. Karena kalau di luar negeri harusnya yang ngebeli this kind of teknologi itu si BPJS-nya. Kalau di luar negeri kan nggak kayak gitu, mungkin menuju ke sana. Oke, terus medical equipment juga, terus home entertainment, Netflix, Spotify, YouTube tuh bakal booming banget. Content creation sama online transportation. Online itu side by side sama logistik. Masih boleh nggak sih sekarang numpang di? Belum boleh, tapi kan lu bisa pakai buat jasa pengiriman makanan, pengiriman barang gitu. Kira-kira apa ya? Kira-kira transportasi itu bisa dimanfaatkan kayak gimana? Pivotnya gitu. Oh, kalau gue lihat dari luar sih mereka udah Amazon itu udah pakai itu sih ya, drone. No, maksud gua biar orangnya tetap bisa diberdayakan. Kalau Gojek kan dia memang pivot, nggak bisa antar orang, tapi kan dia masih bisa GoFood sama dosen. Go message harus ada. Bisa dong. Soalnya minimize kontak. Iya. Harusnya ya termasuk ke dalam health sih ya, Go Health harusnya masuk ya. Ya jatuhnya telemedicine juga, cuman mungkin bisa juga kalau mereka partneran lebih luas jadinya. Kalau selama ini kan driver Gojeknya yang biasa nganter orang tuh mereka dipivotkan menjadi antar GoFood aja atau antar ini. Cuma perlu diapresiasi sih bahwa mereka masih bisa mencari nafkah gitu loh. Iya. Saat seperti ini. Gue lihat ada beberapa aplikasi baru juga startup mungkin ya. Dia udah kayak dokter on call gini, cuma literally on call. Jadi benar-benar bisa panggil dokter, home care datang sih. Nggak cuma dokter juga, perawat juga. Fisioterapi juga bisa buat orang tua terutama yang nggak bisa call on dokter gitu. Ya itu harusnya masuk ke dalam platform. Nah sebaliknya industri yang terpuruk, gua tahu apa? Debt collector. Lu tinggal panggil gugus tugas tuh nggak boleh sih. Ya juga, lu mau ngapain? Masuknya boleh. Iya benar. Ya mungkin itu tadi. Kalau di mobil sekarang, di mobil dan lo panjang sekali ya tuh ya. Lo ambil yang DP-nya cuma berapa juta gitu ya. Mas, yakin mau dicicil? Ya, yakin lah. Umur saya panjang umur saya panjang. Kasih alamat kontrakan aja ya, alamat kontrakan palsu. Nah, itu adalah yang hotel terutama gitu. Harus lah. Katanya sih 2021 ya, mau aktif lagi Parwisnya. Seharusnya, it should be, it have to. Gimana sih jadinya online gitu Parwisnya? Ya, terus lu mau gimana? It's never gonna be the same gitu kan. Jadi kadang kita kepikiran we took it for granted juga ya dulu Parwis itu kita kayak Bali segala macam. Terus sekarang jadi bunga. Apa kabar negara yang benar-benar rely Maldives? Apa?
iya, apa satu? Ya, Karena kan dia Aramco ya. Aramco dulu, cuma kan sekarang udah pivot ke pariwisata. Dia kan rumah Allah ada di situ, itu Wisata emang. ya itu Parus loh. Mungkin memang agama, mungkin memang wisata religi, ya. Tapi kan masuknya Parus loh. Mereka datang sebagai wisatawan. Tujuannya beriman gitu loh. Kayak gue no comment. Ini beriman. Terus travel, karena tadi hotel, travel kena juga. Terus pesawat otomatis Karena minyak ya, minyaknya harganya karena demandnya ada harga diturunin antara Rusia sama Arab ini cuma tinggal 5 ya. Siapa yang mau beli gitu ya. Terus bioskop juga, cinema and not home or on demand entertainment, tapi konvensional gitu ya. Pokoknya yang klub ini ya, kalau leisure and entertainment ya. Yang lumayan. Tapi bioskop tuh hebat juga. Sekarang dia pivot. Gue nggak tahu ini proyeknya Cineplex atau gitu. CGV bukan. Drive-in. Oh, Drive-in cinema. Dan itu di Jakarta. Akan ada. Itu dia buat sendiri aja. Jadi dia ada lapangan kali ya, kayak hall gitu. Kayak hall, terus ada parkiran. Ya, parkirannya itu seats kita, jadi kita datang pakai mobil. Ada nonton layar tancap, kayak nonton layar tancap versi sekarang. Sebenarnya driving malah zaman dulu driving itu. Sekarang tuh akan ke situ lagi. Nah, gue nggak tahu, mungkin nanti drivingnya bisa connect to Bluetooth di mobil. Jadi kita dengar suaranya dari mobil kita, tapi gambarnya dari. It's a whole new experience ya kayaknya. Mekanisme teknisnya gimana, cuma it's great that mereka mau pivot gitu. Ya ini semua digerakkan sama orang milenial sih ya, harusnya. Perubahan-perubahan yang big changes itu. Properti yang akan increasing global ya. Belum sih, cuma dari seperti ini gue ngutip kata-katanya. Properti yang naik apa? Kuburan. On demand. Gue ngutip kata-kata Jack Ma sama Bill Gates bahwa pandemi ini nggak akan berlangsung sebentar, tapi akan goes for another year or two maybe. Ibaratnya ini kayak lo kotak yang ditaruh di air, dan airnya itu dipanasin terus. Jadi you didn't realize gitu. Lo pertama kayak biasa aja, tapi kok makin lama makin hangat, makin panas gitu. Berarti kan it's gonna get worse before it gets better ya, menurut gua. Dari secara ekonomi juga seperti itu. Jadi mungkin dari kita udah bisa ancur-ancur, tadi kan kita udah ada insight beberapa industri yang ini. Ya, dari situ kan bisa disimpulkan bahwa semuanya tuh menuju ke digital sih sebenarnya. Termasuk industri gue juga kan, gue kan gue kan punya agensi ini kan, punya production house terpuruk gitu kan akhirnya, tiarap banget kan akhirnya. Gimana caranya kita bisa survive? Nah itu mungkin nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Gimana? So stay tuned only on Dr. Rock.